Kita balik di Jendela Ramadan Indonesia, sahurnya udah selesai belum? Karena pembicaraan kita akan semakin memanas. Kenapa semakin memanas? Karena di depan saya sudah ada Bapak Andi Wea. Bapak Andi Wea ini adalah presiden dari Serikat Buruh di Indonesia, betul Pak? Ya, betul. Oke. Anda mau dimulainya santai atau mau langsung digas langsung Pak? Santai dan digas sama aja. Udah biasa ya Pak? Udah ya? biasa. Udah biasa. Oke. Udah biasa. Saya mau tanya nih Pak. Oke, saya Ya. gas dulu Pak ya. Oke. Jadi awal-awal langsung tegang gitu Pak. Bapak ini kan presiden Serikat Buruh. Ya, Tapi setahu saya Anda juga merupakan komisaris salah satu PT di BUMN. ya, Berarti Anda juga ada di sistem pemerintahan. ya, Tapi Anda juga ada di buruh. ya, Nah ini kan dua-dua hal ini kan konflik interest Pak. ya. Gimana Anda bisa membedakan Anda di mana saat ini, Anda di mana saat itu? Yang pertama, saya menjadi presiden komisaris BUMN di PT BP dan menjadi presiden Konfederasi Buruh itu sejak tahun 2012. Sudah 8 tahun. Jadi presiden komisaris itu sekitar tahun 2015. Buat saya, ini sesuatu hal yang biasa saja. Biasa aja. Biasa aja, karena tinggal kita menempatkan ketika saya bersuara keras, ya saya siap mengambil risiko apapun Mas Dedi. Karena kalau kita hidup tidak berani mengambil risiko, ya nggak usah ambil jabatan apa-apa. Ya betul. Tapi gimana caranya? Nanti ada nggak mereka yang mengatakan, oh Anda kan ada di sistem pemerintahan gitu. Saya dekat dengan Pak Jokowi, semenjak sebelum masuk Jakarta, saya dekat dengan beliau, sangat dekat dengan beliau. Dan saya sering bersuara keras dengan apapun program yang menurut saya tidak sesuai dengan hati dan menurut saya itu kurang baik. Dan saya sampaikan langsung pribadi secara ke Presiden. Contohnya seperti Omnibus Law kemarin Mas Didi. Omnibus Law di kluster tenaga kerja saya kurang sependapat dengan pemerintah. Dan saya sampaikan kepada Pak Jokowi langsung di beberapa kali pertemuan saya pribadi dengan beliau. Dan akhirnya bertemu dengan hari Rabu kemarin dengan 3 presiden buruh, saya, Bu Said Iqbal dan Bu Eli Rosita Silaban. Dan akhirnya presiden mendengar. Dicabutlah kluster tenaga kerja dari Omnibus Law. Jadi Omnibus Law itu ada 11 kluster. Ya. Salah satunya sekarang ditunda dulu. Ditunda atau dicabut yang tenaga kerja? Ditunda, penundaan sementara. Apakah ini ditunda karena memang mau dilihat ulang, atau ini ditunda karena ada takutnya pemerintah kita terhadap demonstrasi buruh? Sebetulnya gini, banyak yang bertanya sama saya. Tidak mungkin saya mengancam sahabat saya sendiri, Mas Edi, pasti. Iya, iya. Tidak mungkin. Karena itu di beberapa kesempatan saya sampaikan kepada pers bahwa Presiden mengeluarkan keputusan ini benar-benar dari hati nuraninya. Bukan karena tekanan demo, saya pastikan itu. Bukan karena tekanan demo ya? Pasti bukan karena Karena itu. kan kita juga mendengar bahwa akan ada demo dan sebagainya. Rencananya tanggal 30 April kita akan melakukan demonstrasi ratusan ribu orang. Tetap dilakukan? Tadinya saya batalkan semua karena situasi yang sangat memprihatinkan dan besok diganti kegiatan sosial. Dalam sejarah buruh baru tahun ini tidak ada demo May Day. Dari kami ya, dari Majelis Pekerja Buruh Indonesia, 3 konfederasi buruh terbesar memutuskan melakukan kegiatan sosial besok. Mas. Ini menarik karena artinya para buruh juga melihat situasi yang ada di sini. Ini dibatalkan karena Omnibus Law-nya ditunda atau dibatalkan karena adanya PSBB? Yang pertama begini, apapun yang terjadi pada saat itu buruh siap mengambil risiko apapun. Karena kami melihat DPR tidak berempati kepada kami, tetap melanjutkan pembahasan dalam situasi PSBB yang harusnya mereka taati. Tidak mungkin mengharapkan partisipasi publik secara aktif dalam situasi seperti ini. Nah, tekanan seperti itu kami sampaikan bahwa apapun yang terjadi kita akan melakukan aksi demonstrasi. Tapi kan kalau adanya aksi demonstrasi pada saat Ya. PBB itu bisa ditangkap Pak. Kan saya bilang ke Mas Dedi, hidup pasti ada risiko. Jadi Anda mengambil resiko tersebut? Ambil risiko. Oke, ini menarik nih. Saya sampaikan sebelum waktu awal Maret banyak pihak beberapa tokoh menyampaikan kepada saya, Anda bisa dicopot. Saya siap, sangat ikhlas. Iya, iya. Karena kalau tidak ada suara, tidak ada pergerakan, tidak ada perubahan, itu yang terjadi kan. Kasihan rakyat Indonesia. Betul. sebenarnya. Ini menarik ketika kita bicara tentang Omnibus Law ya. Ini sebenarnya gini, mungkin banyak orang nggak ngerti apa itu Omnibus Law. Itu sebenarnya adalah sebuah rancangan undang-undang yang untuk ke semua lini sebenarnya, tapi kita bicara ke tenaga kerjaan ya Pak ya. Yang mana difirasatkan oleh para pekerja itu merugikan mereka. Di sini juga ada pasal-pasal kalau tidak salah yang mengatur tentang PHK. Ya. Dan pesangon, Ya. di mana ada aturannya setahun berapa, kalau nggak salah seperti itu juga yang akan diproteskan. Begini Mas, saya mesti cerita ya. Undang-undang yang direvisi ini undang-undang yang dibuat oleh almarhum ayah saya. Oh, wow. Jadi undang-undang pertama itu dibuat ayah saya dulu Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Pak Yaakob Nuawea. Beliau berjuang sangat luar biasa dan undang-undang itu terbentuk Undang-Undang 13 nomor 2003. Undang-undang ini banyak pro dan kontra. Oleh pengusaha dianggap menguntungkan buruh karena pesangonnya luar biasa besar. Ada cuti haid, cuti hamil, cuti
ada kesempatan berserikat buat para buruh. Karena pada waktu itu almarhum ayah saya menjadi presiden serikat buruh yang saya pimpin sekarang. Oke. Nah, jadi banyak dianggap nggak adil oleh pengusaha. Dianggap ini berpihak pada buruh, oleh buruh dianggap dianggap pro pengusaha. Nah, karena itu memang semua aturan Mas Dedi, tidak ada orang yang pasti 100% suka. Bicara tadi tentang PHK yang kita Ya. bicara Omnibus Law, PHK, cuti haid dan sebagainya itu ya. Ya. Kalau ngomong-ngomong PHK, ini kan COVID-19 ini mengerikan sekali. Sangat mengerikan. Mengerikannya dalam dua aspek sebenarnya menurut saya. Ada satu dari sisi kesehatan, nyawa manusia, Ya. pasti ya. Kemarin juga saya sempat bicara dengan Pak Sandiaga Uno juga mengatakan ya ini nyawa nggak bisa diganti. Betul, Dia bilang gitu ya. Tapi ada satu aspek yang terjadi yaitu adalah dampak samping dari COVID-19, which is ekonomi. Ya. Nah, ekonomi ini terjadinya pasti merugikan mereka semuanya, pengusaha yang paling kaya sampai orang yang rentan miskin. Sampai UMKM semua terpengaruh. UMKM semua kena. Pengusaha pun kena. Pengusaha kalau misalnya mereka sekarang nggak bisa ngapa-ngapain, ke depannya mereka hancur juga sama aja. Pengusaha hancur, pegawai dikeluarkan. It's the same thing, Pak. It's kayak lingkaran setan ini sebenarnya. Nah, tapi kita tahu sendiri ini sekarang para buru-buru ini banyak sekali pegawai yang tadi saya juga mengundang salah satu yang tiba-tiba dia di PHK. Ya. Tidak menyalahkan perusahaan ya. Ya. Karena tadi dia mengatakan sehari itu biasanya restoran ini 30 juta, 40 juta omset. Tiba-tiba nol. Tiba-tiba 5 jutaan. Turun jatuh. Jadi harus ada yang di PHK. Gimana sekarang nasib orang-orang yang di PHK ini? Apa yang bisa dilakukan oleh serikat buruh? Nah, yang pertama pada saat pertemuan saya dengan Presiden hari Rabu minggu lalu, saya sampaikan selain persoalan Omnibus Law adalah masalah PHK. Mau tidak mau, sekarang pabrik banyak stop produksi. Kenapa? Tidak ada pesanan. Yang kedua, ada dua masalah. Bahan bakunya tidak datang ke Indonesia karena banyak bahan baku Dari Cina? manufaktur dari banyak negara yang akhirnya nggak bisa masuk. Ya, saya dengar dari Cina tuh sepertiga malah. Lebih dari sepertiga. Lebih dari Masuk sepertiga. lebih dari sepertiga. Nah, sekarang contoh begini, ketika saya ngobrol dengan Pak Jokowi, saya sampaikan negara mana yang bisa bantu kita, Mas, Pak Presiden. Hampir nggak ada karena 216 negara Kena. semua mengalami hal yang sama. Jadi ini situasi ini beda betul dengan 98, Mas Didi. Pertanyaannya adalah sampai kapan ini? Sampai kapan ini, dan kita memprediksi, misalnya saya bukan ahlinya, nah kalau pertama kita menyampaikan Juni Juli selesai gelombang pertama, berarti gelombang keduanya kan bisa September. Nah, Jadi gini, Mas Didi, kalau saya boleh sampaikan adalah PHK ini kan memang sesuatu hal yang kita tidak inginkan. betul. Tetapi saat ini Mas Didi, yang terjadi pasti ratusan pabrik berjalan produksi. Ini banyak, pasti ratusan ribu buruh masuk, jutaan buruh itu masuk kerja. Yang tidak bisa melakukan working from home, nggak bisa. Ya apa yang mau di working? Apa yang mau di working? Mereka bikin sepatu, karena hanya ini kita menghimbau kepada pemerintah diketatkan aturannya kepada perusahaan-perusahaan soal jarak, soal bagaimana ada hand sanitizer yang layak, ada masker. Tapi dibuka lagi? Sampai hari ini masih banyak yang bekerja, Mas Didi. Masih banyak yang Masih, pabrik-pabrik masih tetap berjalan, tapi sampai kapan? Karena ini kan menyelesaikan sisa pesanan. Tapi kalau masuk lebih dari Juli Agustus, yang mau pesan siapa? Ini kan pesanan-pesanan yang masih belum terselesaikan saat ini. Karena itu pabrik masih jalan, tapi kalau semua terus sampai akhir tahun saya tidak bisa bayangkan. Kan produksi itu masih dijual kan, pasarnya stop dan mallnya nggak ada itu. Jadi Yang beli siapa? yang beli siapa? Gitu. Mas Didi kayaknya pusing saya lihat. Ya, saya pusing karena gimana nggak pusing ya? Maksudnya there is no right answer for everything kan Pak. Apa yang Anda katakan sekarang, apa yang kita bicarakan sekarang, Ya. ini bisa berubahnya hitungan jam gitu. Bisa hitungan jam, betul. Karena itu ketika pertama disampaikan bahwa angka COVID-19 di Indonesia sangat kecil, saya sebagian orang yang memang masuk dalam, saya nggak percaya hal itu. Ya, saya juga nggak percaya itu. Ada dua, apakah karena rapid test belum tersedia, atau kan terus langsung melonjak, Mas Didi bisa lihat lonjakannya dari 50 langsung 100, sekarang udah mencapai mungkin 8 ribuan, 9 ribuan. Dan malah perhitungan dari Badan Intelijen Negara sudah, perkiraan mereka Juli udah 100.000 orang. Ya. Nah, itu kita nggak kebayang ya 100.000 ini risiko ke depannya seperti apa. Seperti kita apa nggak ya? tahu. Ya. Snowball effect. Oke, baik. Saat ini kita juga sudah terhubung dengan Bapak Said Iqbal juga dari Serikat Buruh. Ya. Nah ini dia, Pak Said. Apa kabar Pak? Baik, Halo, Bro. Alhamdulillah. Sehat, Mas Dedi, Bung Andi Gani, pemimpin Sehat. masa depan. Saya punya pertanyaan dulu nih Bang Said. Itu jenggot udah dari dulu ada atau gara-gara di rumah aja? Dua-duanya.
Sekarang kan orang di rumah aja ya, ada yang wah udahlah gua gak cukuran lah gitu kan, pengen tahu gitu. Oke, saya nggak tahu apakah tadi Bang Said mendengarkan apa tidak. Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Mas Andi juga. Kita sebenarnya juga pusing karena jawaban yang diberikan atau jawaban yang kita diskusikan ini juga sebenarnya sulit untuk melihat apa yang akan terjadi ke depan. Gimana nih Bang? Kalau saya termasuk, saya rasa sama dengan Bung Andi, kami pemimpin buruh termasuk orang yang harus optimis. Pemimpin itu harus memberikan rasa optimis. Di samping Haji Agus Salim selalu mengatakan pemimpin itu harus siap menderita. Jadi bukan rakyat, pemimpin. Dan itu sudah ditunjukkan oleh Pak Jokowi ya kalau menurut saya ya. Beliau selalu mengatakan dalam pertemuan terakhir kita ya Bung Andi ya, di Istana Merdeka, saya diajak oleh Bung Andi. Beliau mengatakan kita harus optimis. Dan Pak Jokowi, Presiden Jokowi baru saja ketika kami datang, baru saja Pak Jokowi saling bertukar pikiran menelpon Direktur IMF bahwa ada 3 negara yang pertumbuhan ekonominya tetap positif di tengah pandemi corona maupun nanti pasca pandemi corona. Itu kan optimisme. Disebutkan di situ Cina tumbuh sekitar 2-3%, yang biasanya 9-12%, tapi masih tumbuh 2-3%. Berarti masih punya hoping ya, expectation-nya masih ada, harapan masih ada. Kemudian yang kedua India 1,7% beliau mengatakan, dan yang terakhir Indonesia masih ada harapan itu. Asal kita bersama-sama pemerintah, pengusaha, semua elemen masyarakat berusaha menjaga COVID-19 meluas lebih jauh, misalnya dengan cara mengikuti apa yang dihimbau oleh pemerintah, yang dihimbau oleh presiden. Yang kedua juga menurut saya menjadi penting, Pak Presiden Jokowi juga akui dana yang disiapkan 405,1 triliun Bung Andi ya, beliau mengatakan kecil sekali. Amerika ya kata beliau menyampaikan hampir 68.000 triliun. Kita 405,1 triliun. Kami menghimbau lah sebagai pemimpin buruh, para pejabat, orang-orang yang berwenang ataupun teman-teman yang nanti akan di lapangan, jangan dikorupsi lah. Kasihan presiden udah capek-capek. Iya, benar. Kalau itu korupsi, waduh luar biasa. Saya rasa itu optimis. Dan yang terakhir, saya ingin mengatakan, walaupun kita tadi Bung Adi sampaikan jutaan buruh akan menghadapi sebuah resiko PHK besar-besaran, bahkan seorang menteri di pemerintahan Donald Trump mengatakan this is the bigger than Great Depression. Itu setelah pasca Perang Dunia kan, 1930-an, depresi di Amerika, ini jauh lebih besar. Tapi di balik semua krisis selalu ada hikmah. Gitu Mas kira-kira. Ini menarik sekali. Tadi Mas Said bicara tentang Cina ya, bicara tentang Cina yang masih naik tingkat perekonomiannya. Ada 3 negara yang disampaikan Pak Jokowi. Cina, India, Indonesia masuk. Betul. Yang lain minus semua. Yang lain hancur semua ya. Oke. Nah, kalau kita belajar dari Cina, kita tahu bahwa Cina ini konsepnya adalah keterbukaan. Mereka itu keterbukaan. Kalau kita bicara itu negara komunis, kayaknya sekarang udah tidak terlalu lihat ke sana ya kan. Fast food ada di mana-mana, toko-toko ada di mana-mana, dan mereka ini pemerintah dari dulu sudah mendukung UMKM. Ya. Yang tidak terjadi di Indonesia. Karena negara Cina, pemerintah Cina memodali rakyat-rakyatnya untuk membangun usaha-usahanya sendiri. Di Indonesia sudah dilakukan itu, tapi mungkin jumlahnya Mas Dedi belum menyeluruh seperti di China. Nah, sudah. apakah kita akan lari ke sana nanti? Kok gue jadi kayak menteri koperasi bela ini? Cocok. Siapa tahu ya kan? Siapa tahu. Tapi apakah kita bisa belajar dan mungkin kita akan lari ke sana untuk meningkatkan UMKM yang ada perumahan-perumahan ini, orang-orang ini seperti di Cina lakukan? Saya punya keyakinan betul Mas Dedi, soal Mas Dedi itu. Saya kasih contoh isi-isi para buruh. Ya. Ketika 5 tahun lalu saya sudah hampir 10 tahun menjadi pemimpin buruh di Indonesia dan juga di ASEAN. Dulu rasa ingin berjuang bersama-sama di satu keluarga buruh itu mungkin belum terlalu maksimal. Sekarang banyak isi buruh sudah bisa jualan online, sudah bisa melakukan usaha UMKM. Itu dari hal skup kecil dulu. Dari skup kecil, dari keluarga satu orang buruh bisa punya penghasilan suami dan istrinya. Dan akhirnya sekarang Bung Iqbal juga sudah menyampaikan dan juga beberapa pimpinan buruh kita melakukan pendidikan pelatihan kepada para aktivis buruh. Oke. Jadi bukan hanya mereka tahu hanya bekerja, tapi kita berikan bekal bagaimana menjadi seorang aktivis, bagaimana cara membela kepentingan mereka secara baik dan benar. Oke. Artinya kita masih ya sebenarnya yaitu tadi yang Pak Said mengatakan mungkin dalam sebuah keputusasaan ada sebuah solusi yang harus Pasti kita ada cari. sebuah harapan. Betul.
Baik Pak Said, terima kasih banyak nih ya. Mudah-mudahan ya kita semua lagi mengalami hal yang Semua sama. Ya, kita tetap May Day, tapi dalam kegiatan yang lain yang tadi Andi bilang. May Day tidak akan pernah terlupakan di hati kaum buruh. Wih, Nah, tapi that's actually positive, very positive karena kita melihat bahwa kegotong royongan masyarakat gotong royong. Indonesia kalau dari yang kecil saja bisa memulai, maka yang besar pun harus bisa memulai hal Pasti tersebut. bisa. Baik, Mas Said, terima kasih banyak, Bang. Terima kasih banyak, Bang Andi. Terima kasih banyak ya. Ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini bisa mencapai atau mencari sebuah solusi lah ya Amin, untuk terima kasih. kedepannya seperti apa. Kita setelah ini akan terhubung dengan Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia. Kita mau tanya coba. Saya mau tanya sih sebenarnya ikutan prakerja gimana caranya. Tapi sebelumnya ini ada sedikit hiburan dari Kokom Band. Nggak menghibur saya sih, tapi mungkin ya nonton aja lah. Let the song. Alright, hey. Was doing just 17. You know what I mean. And the way she looks was so beyond compare. So I could dance with another. Ooh, and I saw her standing there. Alright, lagi, hey. Oh, will she look at me? And I could see. And before too long, I fall in love with her. She wouldn't dance with another. Ooh, when I saw her standing there. Oke, amankan, hajar. Nang beliwas teguh, solot digoncingi. Siap bela kawan, berpartisipasi. Alright, 378, tetapi Pajo di sini ada harga diri. Partisipasi. Alright, come on. Semuanya. Orang pohon pinang tumbuh sendiri. Orang tumbuhlah menatang awan. Orang biar kambing di kampung sendiri.